Di tengah deretan bangunan modern Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno Surabaya, satu gerbang di nomor 678 mengarah pada vibes yang berbeda. Tempat seperti ini tidak muncul begitu saja. Di balik tiang kayu yang masih kokoh dan dapur yang terus mengumpulkan uap, ada seseorang yang memilih untuk berhenti di tengah arus modernisasi. Saya Andaryono, saya penanggung jawab Warung Joglo Merah Putih Surabaya. Ini berangkat dari kecintaan ya. Jadi kita semua di sini kita senang dengan uri-uri budaya, dengan pelestarian gitu loh. Jadi kami menyukai bangunan-bangunan lama, kami menyukai koleksi benda-benda jadul gitu loh. Dan pada titik itu kemudian kami merasa bahwa ini juga harus dibagi kepada banyak orang gitu loh. Nah, berawal dari hal-hal yang sederhana itu sebenarnya gitu. Kami belum berpikir bahwa ini nanti akan jadi resto, ini nanti akan jadi tempat untuk nongkrong gitu loh. Nah, dari kecintaan-kecintaan itu kemudian kami bertemu dengan orang-orang baik gitu loh, yang di situ kami dimudahkan, kami dapat beberapa koleksi rumah-rumah yang awalnya dulu tidak kami dapat gitu loh. Kami awal dulu kami hanya ada 8 jenis rumah gitu loh, dan sekarang sudah ada 28 jenis rumah Jawa Timur gitu loh. Mulai dari Banyuwangi sampai Bojonegoro gitu loh. Ada kandang kebo, ada kandang jaran, ada lumbung sinau, ada pawon, kemudian ada pawon jajanan, ada joglo, ada rumah sinom, ada rumah serotong. Dan ini dari tempat-tempat yang berbeda, ada dari Bondowoso, dari Pacitan, dari Banyuwangi, dari Bojonegoro, Tuban, Gresik, Situbondo. Dan ini tempat-tempat yang sebenarnya mereka semua juga adalah masyarakat urban di kota Surabaya gitu loh. Maka kemudian ini kami dekatkan kepada mereka gitu loh. Kan kami menyadari bahwa di masyarakat urban itu setidaknya mereka tidak melupakan satu hal. Apa itu? Nilai baik dari sejarah nenek moyang kita. Ajaran baiknya sebenarnya. Setelah mendengar dari pemiliknya, kini kita beralih ke pengunjung. Apa yang sebenarnya mereka rasakan saat pertama kali masuk ke tempat ini? Dan mengapa mereka memutuskan untuk kembali lagi? Suasananya enak, kayak di desa ya. Sedangkan kalau di Surabaya kan kita kayaknya bosen ya, kafe juga banyak. Kadang ini kan suasananya beda. Terus kayak saya pribadi kan asli Surabaya, ndak punya desa. Jadi di sini tuh rasanya apa ya, keenak, kayak teduh, kayak di desa gitu. Pertama kali saya kesini yang saya cicip itu mie nyemek. Terus kopinya enak. Arsitektur dan cerita memang menarik. Namun, sebuah warung kuliner pada akhirnya dinilai dari rasa di piringnya. Inilah sajian-sajian khas yang bikin pengunjung balik lagi. Menu pertama adalah sego marem dengan komposisi nasi putih, sayur asem, gurame bakar manis, dan sambal terasi yang pedas nikmat. Gurame berukuran standar dengan daging tebal dan glaze mengkilap. Sambal terasi memberikan pedas yang cukup intens namun beraroma, menjadikannya perpaduan yang sangat pas dan menjadi pilihan utama bagi pengunjung. Kedua adalah sego medok yang terdiri dari nasi, sayur lodeh, wader goreng, dan dadar jagung. Wader goreng berukuran kecil dengan tekstur crispy merata hingga tulang, dipadukan dengan sayur lodeh kuah santan yang manis gurih serta dadar jagung yang menjadi highlight dengan karakteristik manis gurih dan tekstur yang lembut. Selanjutnya adalah sego Madura sebagai menu paling kompleks dengan 7 komponen. Ada cumi masak hitam, tongkol, udang, mie, paru babat, nasi, dan sambal pencit yang asam segar. Cumi menghadirkan rasa gurih smoky nikmat dengan paru babat yang menunjukkan empuk dan rasa yang medok. Ada pula sambal pencit menambahkan elemen segar asam pedas. Perpaduan ini menciptakan profil rasa dinamis mempresentasikan kuliner Jawa Madura. Beralih ke minuman, ada wedang jahe dengan karakteristik jahe kuat memberikan sensasi pedas hangat serta perpaduan manis yang seimbang. Cocok dikonsumsi setelah makan atau sebagai pendamping kudapan gorengan di cuaca yang dingin. Alternatif dingin beralih ke es Bung Karno dengan visual gradasi pink lembut. Rasa dominan manis creamy dengan karbonasi yang menyegarkan. Minuman ini mengingatkan ada es soda gembira klasik dengan sentuhan khas tersendiri. Warung Joglo Merah Putih menawarkan lebih dari sajian kuliner.
Nilai tambah terletak pada konsistensi pelestarian arsitektur tradisional yang dipadukan dengan kenyamanan kunjungan anak muda atau modern.